Pendakian ini harusnya jadi liburan singkat, pelarian dari penatnya kota. Tapi begitu salah satu teman kami hilang, kami sadar. Gunung ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yoga, sahabat kami, sempat kembali ke base camp. Tapi bukan dalam wujud yang sama. Karena setelah itu, jejaknya muncul di tempat yang tidak punya awal dan akhir. Dan seseorang yang mirip dengannya terus memanggil kami. Dari jalur yang tidak ada di peta. Ini bukan kisah rekan. Ini kisah nyata yang terjadi di Gunung Cakrabuana. Jangan pernah naik jika kamu belum siap menerima. Siapa yang sebenarnya kembali bersamamu? Gunung Cakrabuana bukanlah gunung tinggi atau terkenal. Tingginya hanya sekitar 1.700 meter DPR. Terletak di antara dua kabupaten kecil di Jawa Barat, namun sejak viral di TikTok, karena disebut sebagai jalur pendakian ringan dengan pemandangan indah, gunung ini mulai ramai dikunjungi. Terutama oleh anak-anak muda yang ingin healing tipis-tipis tanpa terlalu berat mendaki. Termasuk 5 sekawan, Yoga, Dani, Citra, Riani, dan Andin. Mereka berasal dari Bandung dan tergabung dalam satu komunitas hiking santai, tidak fanatik gunung, tapi cukup sering naik untuk sekadar melepas penat dari kuliah dan kerja. Hari itu, Sabtu pagi jam 6.15 menit, mereka tiba di base camp kecil milik Pak Karta, seorang warga lokal yang membuka jalur mandiri. Jalurnya belum resmi, tapi cukup jelas karena sering dilewati warga untuk mencari kayu dan hasil hutan. Naik ke atas sampai pos 3, terus belok kanan, jangan ke kiri. Yang ke kiri itu jalur warga, tapi katanya ada tempat wingit, sudah banyak yang nyasar kalau lewat sana. Ujar Pak Karta sambil menuliskan nomor darurat di selembar kertas. Yoga, yang paling cuek di antara mereka, tertawa kecil. Yang kayak gitu tuh malah bikin penasaran, celetuknya. Udahlah Yok, jangan aneh-aneh, kita healing, bukan uji nyali, sahut Dani. Perjalanan naik cukup lancar, jalurnya cenderung landai, meski mulai terjal di pos 2 ke atas, mereka sempat berhenti beberapa kali untuk foto dan konten Instagram. Pukul 11.40 menit, mereka sampai di pos 3, sebuah area terbuka kecil di antara pepohonan pinus yang rindang, pemandangan cukup cantik. Gunung-gunung lain terlihat samar di kejauhan. Mereka makan siang dengan mie instan dan roti. Yoga mulai mengeluh perutnya mulas. Gue turun duluan ya, perut gue muter. Serius, takut kenapa-kenapa di jalur kalau nunggu lama, katanya sambil menyiapkan tas. Turun bareng aja Yok, kita juga sebentar lagi kelar, kata Rian. Lah, lu ngapain ikut turun? Ini udah jam 1, gue duluan aja, kalian nyusul santai aja, tenang, base camp tinggal jalan lurus doang kan. Semuanya ragu, tapi Yoga keras kepala, dia pun melambaikan tangan, dan mulai turun sendirian. Dani sempat berteriak, jangan salah jalur ya. Jangan belok ke kiri. Yoga cuma mengangkat tangan sambil tertawa. Tak ada yang menyangka. Itu adalah terakhir kalinya mereka melihat Yoga dengan ekspresi manusia. Pukul 3 sore mereka mulai turun, cuaca mulai berubah. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, jalur tetap terlihat jelas. Tidak ada tanda-tanda gangguan. Namun saat sampai di pos 1, mereka mulai merasa aneh. Tidak ada suara dari bawah, padahal biasanya base camp sudah mulai terdengar obrolan atau suara motor warga. Dan saat akhirnya sampai di base camp pukul 16.50 menit, wajah Pak Karta terlihat tegang melau. Kalian masih lengkap? Bukannya tadi satu orang sudah turun siang? Dani menoleh ke belakang Lo. Berarti Yoga belum sampai ke sini. Pak Karta menggeleng, dari tadi nggak ada yang turun, sejak jam 1 sepi. Semua langsung panik. Citra mencoba menghubungi nomor Yoga, tidak aktif. Rian mencoba menyusuri jalur sampai pos 1 lagi, tapi tidak menemukan siapapun. Danin mulai merasa bersalah. Jangan-jangan dia nyasar ke kiri. Pak Karta menunduk, itu yang saya takutkan, jalur kiri itu. Bukan buat kita-kita. Malam itu, mereka sepakat naik lagi esok pagi bersama warga. Tapi sebelum mereka tidur, Yoga muncul. Dia berdiri di luar warung base camp, dengan jaket yang masih sama, tas yang masih lengkap, tapi wajahnya menunduk, tidak berbicara. Yuk, lu dari mana aja? Dani menghampiri. Yoga menoleh. Lambat sekali, matanya terlihat kosong, pucat takut. Lewat jalur yang beda,
Tapi mereka bantuin aku turun, ucapnya pelan. Siapa yang bantuin? Yoga diam, ia kemudian menunduk. Dan berjalan masuk ke dalam base camp, tanpa menjawab satupun pertanyaan. Dan saat malam tiba, Citra mendengar suara Yoga memanggil dari arah hutan, tapi saat ia lihat ke kamar, Yoga sedang tidur di pojok ruangan. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di lereng Gunung Cakrabuana, udara dingin menusuk kulit meski matahari mulai menampakkan dirinya. Namun yang lebih menusuk adalah rasa cemas dan ketakutan yang dirasakan Dani, Citra, Riani, dan Andin. Mereka bangun lebih pagi, karena ingin memastikan apa yang semalam mereka alami itu nyata, atau mimpi buruk massal. Tapi yang lebih mengejutkan, Yoga tidak ada di dalam base camp. Tasnya masih di pojok ruangan, sepatunya masih basah dan penuh lumpur. Namun tubuhnya menghilang, tanpa jejak keluar. Pintu tidak terbuka, jendela dikunci dari dalam. Tidak ada bekas orang keluar malam. Pak Kata hanya menggeleng. Kalau dia dikembalikan, biasanya cuma sebentar, habis itu dijemput lagi. Rian marah, maksud bapak apa sih? Kami datang ke sini untuk healing, bukan diceritain yang serem-serem. Pak Karta tidak menjawab. Dia hanya menatap hutan dengan pandangan kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sekitar jam 7 pagi, 3 warga lokal ikut membantu pencarian. Mereka menyusuri kembali jalur resmi naik, lalu membagi 2 tim, satu tetap di jalur utama, satu lagi tim kecil masuk ke jalur kiri yang dilarang itu. Dani ikut tim yang kiri, bersama Rian dan satu warga bernama Kang Naryo. Jalur itu memang terasa berbeda, pohon-pohonnya lebih besar, rimbun, dan sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, bahkan napas sendiri terdengar begitu keras. Di dekat sebuah pohon besar melingkar, Kang Naryo berhenti. Lihat itu. Jejak sepatu berputar di tempat, melingkar seperti orang kebingungan, tapi anehnya, tidak ada jejak keluar, tidak ada awal, tidak ada akhir, seperti ada yang berjalan di tempat. Bisik Rian. Dani menunduk, mencoba mencocokkan dengan sepatu Yoga, ukurannya sama, tapaknya juga mirip. Yakin ini bukan jejak binatang? Tanya Dani. Kang Naryo menggeleng cepat, binatang tidak berjalan dalam lingkaran sambil berbalik-balik arah seperti ini. Jejak orang yang dicari, tapi jalurnya diputar. Ia diputar balik sama penjaga, biar dia nggak bisa keluar. Saat itu juga, Citra dan Andin yang tetap di base camp mendapat kejadian tak kalah menyeramkan. Mereka sedang duduk di bangku depan warung saat seorang pendaki datang dari bawah, sendirian, tersenyum. Permisi, ini base camp Biel? Tanyanya. Tapi yang membuat Andin merinding, pendaki itu mirip banget dengan Yoga, wajahnya, suaranya, hanya. Tubuhnya sedikit lebih tinggi, kulitnya sedikit lebih pucat, dan yang paling mengerikan, ia tidak mengenali mereka. Mas Yoga? Tanya Citra. Maaf, saya baru pertama kali naik ke sini. Namaku bukan Yoga. Pendaki itu berlalu begitu saja, naik ke atas sambil bersiul kecil. Tapi, suara siulan itu sama persis dengan yang biasa dilakukan Yoga saat santai. Andin dan Citra saling menatap. Jangan-jangan yang kemarin malam juga bukan Yoga, gumam Citra. Malam kedua jauh lebih mencekam. Dani dan Rian kembali ke base camp, tanpa hasil, jejak Yoga hilang di lingkaran hutan. Kang Naryo menyuruh mereka berhenti, takut terlalu dalam masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Tapi yang paling menyeramkan adalah, jam 1 malam, Dani bangun karena mendengar suara langkah sepatu di luar base camp. Saat mengintip, ia melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon, tak bergerak, hanya menatap ke arah warung. Dan suara pelan terdengar. Kalian harus ikut. Jalurnya udah dibuka buat kalian. Dani panik, membuka jendela dan menyorotkan senter. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Pagi harinya, jejak kaki ditemukan di bawah pohon. Pagi ketiga di Gunung Cakrabuana terasa asing. Matahari muncul seperti biasa. Tapi hawa dingin menusuk lebih dalam dari biasanya. Seolah gunung itu tahu ada batas yang sudah dilanggar. Pak Karta tak banyak bicara pagi itu, ia hanya menyalakan rokok kretek dan duduk memandangi lereng berkabut, seakan menunggu sesuatu. Pak, kami harus cari Yoga, atau setidaknya pastikan dia nggak kenapa-kenapa.
Jangan diam aja, kata Dani sambil mencoba menahan emosinya. Pak Karta akhirnya menoleh. Kalian yakin mau ikut? Maksudnya, ada jalur satu lagi, tapi bukan semua orang bisa masuk, hanya yang sudah pernah dilihat oleh penghuni gunung ini. Citra menyela, maksudnya dilihat itu. Dibuka matanya. Semua terdiam. Pak Karta menambahkan pelan, kalian sudah dengar suara, lihat bayangan, didatangi sosok yang menyerupai temanmu. Itu tandanya kalian udah dilihat. Sekitar pukul 9 pagi, Pak Karta membawa mereka masuk ke hutan bagian belakang, bukan jalur pendakian, bahkan bukan jalur pencari kayu, hanya semak-semak dan akar pohon. Namun yang paling aneh, setelah berjalan 10 menit, tanahnya berubah. Dari yang tadinya lembab, tiba-tiba kering dan keras, daun-daun membentuk pola melingkar, burung-burung tidak ada, suara angin pun berhenti. Ini jalurnya, kata Pak Karta sambil menunjuk celah di antara dua pohon besar. Tapi dari pandangan biasa, tidak ada jalur sama sekali, hanya semak dan akar. Satu-satunya cara untuk melihat jalurnya adalah dengan memejamkan mata dulu, lalu buka perlahan saat sudah melangkah. Jelas Pak Karta. Dani ragu, tapi akhirnya melangkah duluan, menutup mata, melangkah. Begitu dibuka, jalur sempit terbentang lurus, berwarna sedikit kebiruan, kabut tipis melayang-layang di atasnya. Rian, Citra, dan Andin menyusul. Mereka berjalan dalam diam, tanpa bicara. Setiap suara kaki mereka bergema seolah mereka berada di lorong hutan yang tidak normal. Pepohonan terlihat lebih tinggi, langit tak terlihat, dan waktu terasa berhenti. Lalu, mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Terdapat batu besar di tengah, dan di depannya duduk seseorang. Citra menahan napas, itu Yoga. Sosok itu menoleh, benar Yoga. Namun wajahnya berbeda, matanya sangat gelap, mulutnya sedikit sobat ke kiri, ia tersenyum pelan. Akhirnya kalian sampai juga, kukira kalian tidak peduli. Andaikan kau beneran Yoga, aku peluk sekarang juga, kata Dani, mencoba maju. Tapi saat ia mendekat, batu-batu di sekitar mulai bergerak. Sosok-sosok hitam bermata merah muncul dari balik pepohonan, tidak banyak, hanya 3. Tapi cukup membuat semuanya mundur panik. Yoga berdiri. Aku nggak bisa ikut pulang, tapi kalian bisa tinggal. Seketika tubuhnya berubah kabur, seperti bayangan yang tertiup angin. Pak Karta membaca doa, dalam bahasa Sunda halus, melemparkan segenggam bunga dan daun ke arah sosok-sosok hitam itu. Mereka mundur, tapi tidak pergi. Cepat kalian balik, jangan nengok ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan pedulikan dan jangan sebut namanya lagi setelah keluar dari hutan ini. Kalau Yoga masih hidup, dia sudah bukan manusia penuh lagi dia. Sebagian sudah dimiliki. Dani ingin melawan, ingin menunggu. Tapi Citra menarik tangannya. Kalau kita tinggal lebih lama, kita juga nggak akan pulang. Keluar dari jalur itu seperti melewati kabut yang tebal dan panas. Mereka keluar dengan kepala berat, dada sesak, dan telinga berdenging. Saat kembali ke Basecamp, jam tangan mereka semua berhenti di angka yang sama, 12,12 siang. Tapi jam Basecamp menunjukkan 14,35. Mereka hilang waktu lebih dari 2 jam. Meski merasa hanya setengah jam di dalam. Saat mereka hendak turun dari Basecamp, ponsel Dani yang sejak awal mati mendadak menyala. Satu panggilan tak terjawab, Yoga. Semua menatap layar ponsel itu. Lalu perlahan berdering lagi. Ringtone-nya adalah siulan yang biasa Yoga lakukan. Tanpa sadar, Dani menekan tombol hijau. Aku nggak bisa balik. Tapi nanti aku jemput kalian, gantian. Sejak panggilan dari nomor Yoga masuk ke ponsel Dani, suasana menjadi lebih sunyi, tidak ada yang berani bicara di jalan turun. Bahkan Pak Karta pun tak seperti biasanya wajahnya pucat, seperti menyimpan sesuatu yang tak sanggup dia ceritakan. Jam menunjukkan hampir pukul 4 sore ketika mereka tiba di pinggir jalan raya tempat mobil mereka diparkir. Tapi yang aneh, semua jam di ponsel dan arloji kembali mati, dan satu persatu tanpa alasan jelas semuanya merasa demam, meriang, bahkan Citra mimisan tiba-tiba. Apa kita bawa sesuatu? Tanya Andin pelan. Dani melihat ke dalam mobil. Ransel Yoga ada di sana, tas yang mereka pikir ditinggal di Basecamp. Entah bagaimana kembali ke dalam mobil.
Setelah pulang ke Bandung, masing-masing mencoba kembali ke rutinitas, tapi hidup mereka tidak lagi sama. Rian mulai mendengar ketukan di jendela kamar tiap malam, selalu jam 12.12 menit. Andin sering melihat sosok Yoga berdiri di lorong apartemennya, menunduk, memegang tas yang sama seperti hari terakhir di gunung. Citra berhenti bicara, ia hanya menulis berulang-ulang dalam buku catatan. Gantian, gantian, gantian. Dani mulai lupa jalan pulang sendiri, berkali-kali tersasar di tempat yang seharusnya familiar. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat, ponsel Dani kembali berdering, nomornya tak dikenang, tapi ringtone-nya selalu siulan Yoga. Seminggu kemudian, Dani memberanikan diri memutar GoPro milik Yoga yang mereka bawa turun. Memory card-nya masih utuh. Mereka menyaksikan detik-detik sebelum Yoga hilang. Dalam video itu, Yoga awalnya berjalan menuruni jalur biasa sambil berbicara sendiri ke kamera. Bercanda seperti biasa, tapi setelah sekitar 7 menit, ia berhenti, menoleh ke kiri. Wah, ini jalur baru ya? Gue coba aja deh biar cepet. Dia masuk ke semak-semak, kamera bergoyang. Lalu suara siulan mulai terdengar, bukan dari Yoga, tapi dari arah depan, jelas, kencang, memanggil. Dan detik terakhir rekaman itu memperlihatkan Yoga menoleh ke kamera, tersenyum. Tapi matanya hitam, kosong. Kalau gue balik, kalian harus gantian ya. Lalu layar gelap, kamera mati. 3 minggu setelah kejadian itu, Rian dinyatakan hilang. Ia terakhir terlihat keluar rumah pukul 11 malam, hanya mengenakan jaket dan senter kecil. Ibunya berkata, Rian bilang ingin jemput teman. Polisi tak bisa menemukan jejaknya, bahkan CCTV di depan rumah hanya menunjukkan Rian berjalan. Lalu menghilang di ujung jalan, seolah kabur ke dalam kabut. Dani pingsan saat kabar itu datang. Di mimpinya, ia melihat Rian dan Yoga berdiri di pos 3 Gunung Cakrabuana, memanggilnya. Tinggal kalian berdua lagi. Cerita ini bukan hanya tentang pendakian, ini adalah peringatan. Jangan pernah biarkan satu orang turun sendirian. Jangan pernah sepelekan jalur yang tidak ada di peta. Dan yang paling penting, kalau temanmu kembali dengan wajah berbeda, jangan langsung percaya dia masih manusia. Karena gunung kadang tidak mengambil semua orang sekaligus. Tapi perlahan. Satu persatu, gantian.